Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai filsafat, agama, etika, dan hukum. Tujuan utama filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu, baik dalam logika atau kebenaran berpikir, etika atau berperilaku, maupun hakikat keaslian atau metafisik. Tujuan agama adalah tindakan manusia untuk mengembalikan ikatan atau memulihkan hubungannya dengan ilahi. Tujuan etika sendiri adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang ada. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum, yaitu untuk mengayomi masyarakat secara adil dan damai sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat. Hakikat filsafat. Filsafat berasal dari dua kata Yunani, philo atau cinta, dan sophia atau bijaksana. Filsafat berarti cinta terhadap kebijaksanaan. Pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu, kepastian dimulai dari rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya. Karakteristik utama berpikir filsafat adalah sifatnya yang menyeluruh, artinya mempertanyakan hakikat keberadaan dan kebenaran tentang keberadaan itu sendiri sebagai satu kesatuan secara keseluruhan, bukan dari perspektif bidang per bidang atau sepotong-potong. Sifatnya yang mendasar, artinya filsafat tidak begitu saja percaya bahwa ilmu itu adalah benar. Sifatnya yang spekulatif, karena filsafat selalu ingin mencari jawaban bukan saja pada suatu hal yang sudah diketahui, tetapi juga yang belum diketahui. Unsur-unsur filsafat. Ada 5 unsur filsafat. Yang pertama, pemikiran kegiatan intelektual, interpretasi mencari makna yang hakiki, objek segala fakta dan gejala, metode dengan cara refleksi, metodis dan sistematis, yang terakhir tujuan untuk kebahagiaan manusia. Perbedaan filsafat dengan ilmu. Dari aspek ontologis, filsafat merupakan segala sesuatu yang bersifat unik dan yang bersifat fisik dan non-fisik, baik yang dapat direkam melalui indera maupun yang tidak. Ilmu yang berarti segala sesuatu yang bersifat fisik dan dapat direkam melalui indera. Dari aspek epistemologis, filsafat merupakan pendekatan yang bersifat reflektif atau rasional deduktif. Ilmu merupakan pendekatan ilmiah menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Dari aspek aksiologis, filsafat merupakan sangat abstrak, bermanfaat tetapi tidak secara langsung bagi umat manusia. Ilmu sangat konkret, langsung dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Hakikat agama. Unsur-unsur penting rumusan agama. Yang pertama, hubungan manusia dengan sesuatu yang tak terbatas, yang transendental, yang ilahi, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berisi pedoman tingkah laku atau dalam bentuk larangan dan perintah, nilai-nilai dan norma-norma yang diwahyukan langsung oleh ilahi melalui nabi-nabi. Yang ketiga, untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan hidup kekal di akhirat. Dalam pengertian agama tercakup unsur-unsur utama. Yang pertama ada kitab suci, yang kedua kitab suci yang ditulis nabi berdasarkan wahyu langsung dari Tuhan. Yang ketiga ada suatu lembaga yang membina, yang menuntun umat manusia dan menafsirkan kitab suci sebagai kepentingan umatnya. Yang terakhir, setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang tatwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang ketuhanan, susila, moral, etika. Yang ketiga, ritual, upacara, tata cara beribadat. Yang keempat, tujuan agama. Hakikat etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos atau bentuk tunggal yang berarti tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika secara etimologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk atau kantor. Menurut Lawrence Weber dan Post tahun 2004, etika adalah suatu konsepsi tentang perilaku yang benar dan salah. Etika menjelaskan perilaku bermoral atau tidak dan berkaitan dengan hubungan manusia yang fundamental, sehingga dapat disimpulkan bahwa etika sebagai praktis sama dengan moral atau moralitas, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat. Yang kedua, etika sebagai suatu ilmu atau tata susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Hakikat nilai. Pengertian nilai oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Doni Kusuma atau 2007, nilai sebagai kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dan dihargai sehingga dapat menjadi objek bagi kepentingan tertentu.
Menurut Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli tahun 2003, merumuskan nilai sebagai standar atau ukuran yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Menurut Sorokin dalam Kapra 2002, mengungkapkan 3 sistem nilai dasar yang melandasi semua manifestasi suatu kebudayaan, yaitu nilai indriawi, ideasional, dan idealistis. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan 3 hal. Yang pertama, nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu atau benda, orang, dan hal. Yang kedua, ada bermacam-macam gugus nilai selain uang atau ekonomis yang sudah cukup dikenal. Yang ketiga, gugus-gugus nilai itu membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Hubungan agama, etika, dan nilai. Antara agama, etika, dan nilai tidaklah dapat pisahkan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan nilai atau moralitas. Semua agama mengajarkan umatnya untuk melakukan segala hal yang berkenaan di hadapan Allah-Nya. Itu artinya semua manusia harus melakukan hal yang tidak bertentangan dengan hukum dari agama yang dianutnya. Jika semua manusia melakukan yang sesuai dengan hukum agama, secara otomatis mereka telah melakukan nilai-nilai etika atau moralitas yang berkenan bagi semua orang dan akan menjadi modal mereka untuk memperoleh hidup kekal di dunia dan di akhirat nantinya. Hukum, etika, dan etiket. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara, dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku. Dalam konstitusi, hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, pelindungan hak asasi manusia, dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Etika. Pengertian etika atau etimologi berasal dari kata Yunani adalah ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan atau custom. Sebagai suatu subjek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Ada 2 macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama, ada etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan semua yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, ada etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral. Etiket juga merupakan aturan-aturan konvensional melalui tingkah laku individual dalam masyarakat beradab, merupakan tata cara formal atau tata krama lahiriah untuk mengatur relasi antar pribadi sesuai dengan status sosial masing-masing individu. Etiket berasal kata dari etiquette dari negara Perancis, yang berarti dari awal suatu kartu undangan yang biasanya dipergunakan semasa raja-raja di Perancis mengadakan pertemuan resmi, pesta, dan resepsi untuk kalangan para elit kerajaan dan bangsawan. Dalam pertemuan tersebut telah ditentukan atau disepakati berbagai peraturan atau tata krama yang harus dipatuhi, seperti cara berpakaian atau tata busana, cara duduk, cara bersalaman, cara berbicara, dan cara bertemu dengan sikap serta perilaku yang penuh sopan santun.
Dalam pergaulan formal atau resmi, etika didukung oleh beberapa macam nilai antara lain nilai-nilai kepentingan umum, nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan kebaikan, nilai-nilai kesejahteraan, nilai-nilai kesopanan, harga menghargai, nilai diskresi atau pertimbangan penuh pikir. Paradigma manusia utuh. Pada intinya, ada satu alasan sederhana yang umum sekali kenapa ada begitu banyak orang yang merasa tidak puas dalam pekerjaan mereka, dan kenapa banyak sekali organisasi tidak berhasil menarik dan memanfaatkan bakat, kecerdikan, dan kreativitas orang-orangnya, dan tidak pernah menjadi organisasi yang sungguh-sungguh hebat dan bertahan lama. Situasi itu bermula dari paradigma yang tidak komplit mengenai siapa yang sesungguhnya kita ini. Dengan kata lain, paham dasar mengenai kodrat manusia adalah kenyataan yang mendasar bahwa manusia bukanlah benda atau barang yang perlu dimotivasi dan dikendalikan. Manusia memiliki 4 dimensi tubuh, pikiran, hati, dan jiwa bila Anda mempelajari semua filsafat dan agama, baik barat maupun timur. Sejak awal sejarah yang tercatat, pada dasarnya Anda akan menemukan keempat dimensi tersebut: fisik atau ekonomis, mental, sosial atau emosional, dan spiritual. Seringkali digunakan istilah yang berbeda, tetapi semuanya mencerminkan 4 dimensi kehidupan yang universal. Ini juga mencerminkan 4 kebutuhan motivasi dasar dari semua orang, yaitu untuk hidup atau bertahan hidup, menyayangi atau hubungan pertalian, belajar atau tumbuh dan berkembang, dan meninggalkan nama baik. Kasus filsafat, etika, agama, dan hukum. Seperti telah dibahas pada contoh kasus di atas, kita dapat menilai bahwa hati nurani tiap pribadi sangatlah berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan pengetahuan masing-masing pribadi. Pada dasarnya, hati nurani menuntut seseorang untuk menuju kebaikan, namun semua itu bisa berubah seiring dipengaruhinya oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi lingkungan yang buruk, cara berpikir yang dangkal, dan pengetahuan dengan baik buruk yang kurang luas, baik dari segi aspek hukum, kemanusiaan, dan lain-lain. Dari contoh kasus di atas, kita tahu bahwa hati nurani sang pelaku tidaklah tajam, karena jika hati nurani yang tajam akan dapat mencegah kehendak untuk melakukan perbuatan yang melanggar tatanan moral. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.